أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin wa ba'du. Marhaban bikum. Selamat bergabung di program belajar fikih Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan karunia-Nya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan ini menjadi pemberat amal soleh kita di akhirat kelak. Dan dari bentuk kebahagiaan seseorang di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh, dan amal soleh yang paling utama adalah menuntut ilmu syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia ilmu agama. Maksudnya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya menuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian karena setiap dari kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya, sesuai apa yang dia diciptakan. Jika dia ditakdirkan sebagai penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Dan jika dia ditakdirkan sebagai penghuni neraka, na'udzubillah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan maksiat atau yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka insyaallah pada program kali ini kita akan mengupas dan membahas hukum berkaitan dengan fikih Ramadan. Dan para ulama mengatakan al-ilmu yu'khadu bidukhuli waqtihi. Ilmu itu dituntut, dipelajari ketika dibutuhkan, ketika masuk waktunya. Maksudnya, ketika masuk waktu puasa, maka dibutuhkan ilmu yang berkaitan dengan puasa, yang mana seorang muslim harus mempelajari fikih puasa. Dan begitu juga ketika seseorang ingin berhaji, maka sebelum berhaji, dia harus mempelajari bagaimana fikih haji, tata cara berhaji sesuai syariat. Dan juga ketika seseorang ingin menikah, maka sebelum dia menikah, dia harus mempelajari hukum-hukum seputar pernikahan, fikih pernikahan, dan begitu seterusnya. Karena sebuah ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terkumpul padanya dua syarat. Syarat pertama, ibadah tersebut, amal soleh tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita berbuat, ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan, tanya diri kita, apa yang melatar belakangi perbuatan tersebut? Apa yang memicu perbuatan tersebut? Apakah untuk mengharapkan pahala di sisi Allah dan ganjaran darinya, ataukah yang lainnya, perkara-perkara dunia? Dan jika seseorang melakukan suatu amal soleh karena dorongan duniawi atau maksud duniawiyah, karena tujuan dunia, maka dia tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ketahui bahwasanya amal soleh yang kita akan lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, maka hendaklah kita bersegera melakukannya. Dan jika amal soleh ini atau perbuatan ini kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka segera kita ubah, kita berusaha menjadikannya lillahi ta'ala. Karena seseorang ketika berbuat suatu perbuatan, berbuat suatu amalan, tidak keluar dari dua bentuk amalan atau perbuatan. Yang pertama, perbuatan tersebut termasuk ibadah. Jenis amalan yang kedua, suatu perbuatan biasa, suatu kebiasaan. Jika seseorang melakukan suatu kebiasaan ini dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarkannya, memberikan dia ganjaran. Seperti seseorang berbicara yang dengan bicara ini menyebabkan seseorang bahagia. Berarti ini termasuk memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Dan ini amal soleh.
Begitu juga seseorang yang berbicara kepada istrinya dengan pembicaraan yang membahagiakan istrinya, maka ini adalah amal soleh yang akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkataannya. Begitu juga dalam hal perbuatan, tidur. Ketika seseorang tidur dengan niat agar nanti bisa bangun cepat dan fresh dalam beribadah, semangat dalam beribadah, maka dia akan diberikan ganjaran atas tidurnya. Oleh karena itu, seorang muslim yang cerdas, dia menjadikan segala perbuatannya bernilai pahala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'adz radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Aku mengharapkan ganjaran pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan ganjaran ketika aku bangun. Maksudnya, beliau mengharapkan ganjaran kepada Allah dalam melakukan segala amal perbuatan yang disertai niat ikhlas karena Allah yang bisa membantu dan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim dalam dia berbuat suatu perbuatan, dalam dia berkata dengan suatu perkataan, dia harus niatkan padanya niat yang baik. Karena setiap amal soleh, setiap perbuatan diganjarkan tergantung niatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala amal soleh, segala perbuatan diganjar tergantung niatnya. Maka jika seseorang melakukan amal soleh dengan niat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Akan tetapi jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat yang rusak, yang buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan dan amalnya akan rusak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua agar ibadah atau amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kita wajib beribadah, melakukan suatu ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika seseorang ingin sholat, hendaklah dia sholat sesuai dengan salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitu juga dalam ibadah-ibadah lainnya, dalam ibadah puasa, dalam ibadah haji. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Oleh karena itu, seseorang ketika melakukan amal soleh, dia harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, amal tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada program ini, kita akan berusaha mengupas keutamaan bulan Ramadan dan bagaimana cara menyambutnya. Kemudian yang kedua, kita akan mengupas fikih puasa Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Dan yang ketiga, hukum seputar i'tikaf. Keempat, hukum seputar zakat fitrah. Dan yang terakhir, hukum seputar berhari raya dan adab-adabnya. Semoga program ini bermanfaat bagi kami pribadi dan para peserta. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.